Naiji. Pagiku cerah, matahari bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Wita Eka Putri Cahyani dan juga teman saya Ernisa Fariha. Di sini kami akan melakukan percobaan sederhana mengenai sistem panca indera pada manusia. Sebelumnya, alat indera pada manusia terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu indera peraba, yaitu kulit. Yang kedua yaitu indera penglihat, yaitu mata. Yang ketiga indera pendengar, yaitu telinga. Yang keempat indera pengecap, yaitu lidah. Yang kelima indera pembau, yaitu hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan indera peraba dan indera penglihatan. Pertama-tama di sini saya mempunyai 2 objek, yaitu gula pasir dan kopi. Pertama, saya akan melakukan percobaan dengan indera peraba, yaitu kulit. Di sini saya akan mencoba memegang kedua objek ini. Saat saya memegang gula ini terasa kasar, tidak halus. Yang kedua, saya akan mencoba memegang kopi. Saat saya memegangnya, tekstur dari kopi ini yaitu halus. Yang kedua, yaitu indera penglihatan. Saat saya melihat gula ini berwarna putih tetapi tidak putih bersih. Sedangkan untuk kopi, menurut yang saya lihat, kopi ini berwarna coklat. Yang ketiga, saya akan melakukan percobaan sederhana menguji kepekaan alat indera pendengar, yaitu telinga. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 2 buah sendok dan juga kain sebagai penutup mata. Tangan, diri, atas, bawah. Yang selanjutnya saya akan melakukan percobaan menguji kepekaan indera pembau, yaitu hidung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu penutup mata, bawang merah, jahe, dan juga bawang putih. Bawang putih, bawang merah, jahe. Yang terakhir, saya akan melakukan percobaan sederhana untuk menguji kepekaan indera pengecap, yaitu lidah. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu larutan garam, larutan kopi, perasan jeruk nipis, dan juga larutan gula. Sebelumnya, lidah sebagai indera pengecap mempunyai 4 macam bagian untuk mengecap rasa. Di bagian ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Kemudian agak ke belakang di bagian kanan kiri untuk mengecap rasa masam. Kemudian agak ke dalam lagi
itu untuk mengecap rasa asin, dan di bagian yang paling dalam itu untuk mengecap rasa pahit. Di sini saya menggunakan larutan gula sebagai rasa manis. Saya akan mencoba untuk mengujinya di bagian ujung lidah terlebih dahulu. Kemudian agak ke belakang lagi. Agak ke dalam lagi. Kemudian ke bagian yang paling dalam. Yang saya rasakan ketika larutan gula ini saya rasakan di ujung lidah saya sangat terasa manis. Kemudian agak ke belakang lagi tidak terlalu terasa manis, agak ke belakang lagi tidak terlalu terasa manis, dan juga ke bagian yang paling dalam juga tidak terlalu terasa manis. Yang selanjutnya saya menggunakan larutan jeruk nipis sebagai rasa asam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagian lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa asam adalah di bagian yang agak depan, yaitu di sini. Ya. Yang pertama saya akan menguji menggunakan bagian ujung lidah. Kemudian ke bagian agak belakang. Ke bagian agak belakang lagi. Kemudian ke bagian yang paling dalam. Yang saya rasakan ketika perasan jeruk nipis ini, saya rasakan di bagian ujung lidah tidak terlalu terasa asam. Kemudian ke bagian agak belakang lagi itu sangat terasa masam. Kemudian ke bagian belakangnya lagi tidak terlalu masam, dan di bagian yang paling dalam tidak terlalu masam. Yang selanjutnya saya menggunakan larutan garam sebagai rasa asin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagian lidah yang berfungsi sebagai pengecap rasa asin yaitu di belakangnya bagian lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa asam. Yang pertama saya akan menguji menggunakan bagian ujung lidah terlebih dahulu. Kemudian ke bagian agak belakang. Kemudian ke bagian agak belakang lagi. Kemudian ke bagian yang paling dalam. Yang saya rasakan ketika larutan garam ini, saya rasakan di bagian ujung lidah saya tidak terlalu terasa asin. Kemudian ke bagian belakangnya tidak terlalu terasa asin. Kemudian ke bagian belakangnya lagi sangat terasa asin, dan di bagian yang paling dalam tidak terlalu terasa asin. Yang terakhir saya menggunakan larutan kopi sebagai rasa pahit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagian lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit di bagian lidah yang paling dalam. Untuk pertama saya akan menguji menggunakan bagian ujung lidah terlebih dahulu. Kemudian ke bagian agak belakang. Kemudian ke bagian agak belakang lagi. Kemudian ke bagian yang paling dalam. Yang saya rasakan ketika larutan kopi ini, saya rasakan di bagian ujung lidah saya tidak terlalu terasa pahit. Kemudian ke bagian belakangnya tidak terlalu terasa pahit. Ke bagian belakangnya lagi
tapi tidak terlalu terasa pahit, dan kebagian yang paling dalam sangat terasa pahit. Demikian tadi percobaan sederhana yang dilakukan oleh kelompok kami mengenai sistem panca indera pada manusia. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.